Halo semua, selamat datang di Layar Teologi Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita mau coba menyelami satu bagian yang khas banget dari Injil Yohanes. Kita pakai panduan dari buku Amy Jill Levine, The Gospel of John, A Beginner's Guide. Fokus kita, nih gimana Yohanes nunjukin Yesus itu bukan cuma firman ilahi atau logos yang diawang-awang gitu, tapi firman yang beneran jadi manusia dan bertindak. Ada dimensi etis yang kuat di sana. Nah, gimana sih Yohanes memulai ceritanya ini? Kan beda ya? Iya, beda banget. Langsung dibuka dengan pada mulanya adalah firman. Itu kan langsung mengingatkan kita ke Kejadian 1 ya. Iya, langsung ke penciptaan. Tapi Yohanes seolah ngajak kita dengar ulang cerita penciptaan itu, tapi dengan kacamata baru, yaitu Yesus sebagai pusatnya. Penggunaan kata logos itu sendiri gimana tuh? Kayaknya bukan kata sembarangan ya? Oh, jelas strategis sekali. Buat orang Yahudi waktu itu, logos itu mengingatkan pada firman Tuhan yang punya kuasa, yang datang ke nabi-nabi. Cara Tuhan hadir dan bekerja gitu. Tapi buat yang latar belakangnya Yunani, logos punya arti lain lagi kan? Nah, betul. Itu lapisannya. Di filsafat Yunani, terutama Stoa, logos itu semacam prinsip rasional ilahi yang ngatur alam semesta. Bahkan filsuf Yahudi kayak Philo, dia pakai logos buat gambarin perantara antara Tuhan yang nun jauh di sana sama ciptaan. Jadi, Yohanes pakai istilah yang wah, kayak makna banget ini. Oke. Terus yang juga unik, Yohanes nggak cerita soal kelahiran Yesus kayak Matius atau Lukas. Prolognya langsung bilang, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus, jreng, firman itu telah menjadi manusia. Pakai kata sarx, daging. Itu gimana tuh? Cuma ide atau utusan jauh. Dia mengambil rupa daging, jadi manusia seutuhnya. Benar-benar nyata. Jadi bukan sekedar mirip manusia ya? Bukan. Yohanes menekankan banget realitas ini. Sampai bilang, kalau lihat Yesus ya kayak lihat Bapa. Kehadiran ilahi yang bisa dirasakan, disentuh, itu krusial. Oke, jadi kita udah punya nih firman ilahi jadi manusia seutuhnya. Tapi kalau baca Levin, kayaknya poin pentingnya nggak berhenti di situ ya. Justru apa yang dilakukan firman yang jadi manusia ini yang ditekankan. Tindakannya. Persis, itu dia poin kunci berikutnya. Coba deh perhatikan. Yesus bilang, akulah terang dunia. Itu kan pernyataan identitas yang kuat banget ya. Iya, jelas itu. Tapi menariknya nih, persis setelah dia menyembuhkan orang buta di Yohanes 9, dia langsung nyambung. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Wah, jadi ada hubungan langsung ya antara menjadi terang dengan mengerjakan pekerjaan. Bukan cuma status berarti. Tepat. Ini yang disebut dimensi etis dari inkarnasi. Menjadi terang itu bukan cuma, oh saya ilahi, tapi panggilan untuk bertindak, untuk melakukan pekerjaan Bapa. Di buku Levin itu ada kutipan cerita Rabi Salanta sama tukang sepatu kan, yang ditanya kenapa masih kerja malam-malam pakai lilin redup. Oh iya, saya ingat. Jawabannya apa ya? Jawabannya, selama lilin masih menyala, masih mungkin untuk memperbaiki. Nah, ini kayak gema konsep Yahudi tikkun olam. Tikkun olam, memperbaiki dunia ya. Betul, memperbaiki atau menyembuhkan dunia. Jadi karya-karya Yesus, mujizat-mujizatnya itu dilihat dalam kerangka ini, bukan cuma pamer kuasa. Ah, jadi masuk akal sekarang. Kayak mengubah air jadi anggur di Kana, itu kan tanda pertama. Terus menyembuhkan orang sakit, kasih makan ribuan orang. Itu semua adalah pekerjaan yang memperbaiki keadaan dan nunjukin misi etis sang logos di dunia. Logos yang aktif, gitu ya? Benar sekali. Dan puncaknya bisa dibilang ada di perintah baru yang Yesus kasih di perjamuan terakhir. Yang soal kasih itu ya? Iya, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih yang aktif, yang melayani, yang rela berkorban kayak waktu dia basuh kaki murid-muridnya. Itu jadi inti identitas pengikut Yesus. Bukan cuma percaya di kepala, tapi etika yang dihidupi. Buah dari tindakan logos yang jadi manusia itu. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang lagi dengerin, Yohanes itu nunjukin Yesus sebagai logos ilahi yang nggak pasif atau jauh. Dia turun jadi daging, jadi manusia, dan dia aktif mengerjakan pekerjaan Bapa. Tindakannya nyembuhin, ngajar, ngasih makan, mengasihi, itu semua cara dia mewujudkan siapa dirinya secara ilahi,
tapi dalam tindakan etis di dunia kita. Nah, ini kan akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan refleksi yang penting ya. Kalau Yesus itu firman yang bertindak secara etis, firman yang memperbaiki selagi lilin masih menyala, gimana pemahaman ini menantang cara Anda dan saya menghayati iman kita? Apakah iman itu cukup berhenti di percaya dalam hati aja? Atau iman itu juga berarti panggilan buat kita terlibat aktif dalam pekerjaan kasih dan pemulihan di sekitar kita, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Itu mungkin yang perlu kita renungkan masing-masing. Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.